dari pagi. Yang pertama kami hadir untuk mendampingi Ibu Tri yang sejak awal kita dampingi mulai eksekusi pertama, kedua, dan sampai hari ini ketiga. Tentunya kami hadir full power, full pasukan karena yang pertama kami mendapat informasi pihak pemohon akan mengeluarkan pasukan itu, sehingga lawan kami adalah ya ormas. Mereka mengeluarkan ormas, ya kita sebagai ormas. Yang kedua, kita tidak akan melawan pihak kepolisian, ya. Jadi sejak awal kita sudah komitmen untuk tidak akan melawan pihak kepolisian. Akan tetapi kalau melihat dari yang tadi terjadi, bahwa saya melihat pihak kepolisian melaksanakannya itu tidak punya hati nurani. Jadi di atas hukum itu sebenarnya kan ada moral yang harus ditegakkan. Tapi ini tadi sangat kekuatannya sangat 3-4 kali lipat dari kita. Yang dapat informasi sampai 5.000 pasukan juga tadi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita tetap akan melaporkan ke Kadif Propam, ya, agar tadi ada kekerasan juga yang dilakukan, bahwa kita sudah berusaha untuk kooperatif, tapi mereka masih terus menyerang. Dan kita juga bisa mengingatkan bahwa aksi ini sudah dari Komnas HAM sudah mengingatkan, dan kami nanti akan memberikan keterangan juga ke Komnas HAM bahwa pihak keamanan tetap melaksanakan eksekusi, atau pihak pengadilan juga tetap melaksanakan eksekusi. Dari Pak Heru sendiri? Ya, saya sepakat. Tidak dari orang tuanya. Beliau ini sudah menempat 63 tahun. Digugat pertama, beliau menang. Digugat kedua, beliau menang. Nah, kalau digugat ketiga, beliau bisa kalah, itu kan lucu gitu. Artinya kan putusannya yang nggak benar gitu. Nah, ini kan makanya dilihat perkaranya kan dari awal kan begitu. Sehingga ya ini terus akan bergulir terus. Dan kalau Handoko bisa tersangka, maka akan terjadi kasus Ronald Tanur Jilid 2 di PN Surabaya. Kita pastikan. Ya. Karena pasti semua pemutus perkara di PN Surabaya, Tongani, Ketua Majelis Hakimnya, Darmono dan AF Darmono, pasti akan dievaluasi oleh Komisi Judisial dan akan berpotensi akan menjadi kasus Ronald Tanur kedua. Semua pasti akan terungkap. Semua pasti akan terungkap. Itu ya. Sementara itu matur nuwun sangat Jawa Timur, kami sebenarnya bergerak bersama-sama pagi dan grip ini karena memang ada informasi yang masuk terkait masalah pengerahan massa yang ada terjadi. Dan dari awal kami sudah sampaikan ke teman-teman kepolisian bahwa kita siap untuk bekerja sama secara positif. Tetapi memang inilah wajah aparat penegak hukum kita ketika kita sudah mempersilahkan mereka, masih ada pancingan-pancingan seperti ada insiden pemukulan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian ini kan. Semuanya akan kita rangkum dan kita akan lapor ke Komnas HAM dan Kadif Propam. Kenapa kita ke Kadif Propam? Karena saat ini ada validasi hukum daripada Dirtipidum Mabes Polri untuk penggugat yang dimenangkan oleh PN Handoko di sana ini. Sehingga harapan kami teman-teman Polrestabes dan Polda sebenarnya harus mengerti bahwa di jenjang institusi di atasnya ada proses penyidikan yang sedang berjalan untuk si pemenang penggugat PN Surabaya Handoko di sana ini. Harusnya mereka paham, harusnya mereka mengerti. Yang lebih aneh lagi, panggilan terakhir oleh Dirtipidum Mabes Polri pada Sekretariat Mabes Polri hari ini. Dan hari ini juga nggak hadir juga mereka. Dan nggak hadir juga. Ya ini setelah nggak hadirnya mereka ini langsung digelar perkara dan dalam waktu dekat akan ditersangkakan.
Ini menarik, nanti akan menjadi novum kita untuk mengajukan MK kedua. Orkestrasi hukum yang telah berjalan ini nanti bisa dibayangkan ketika nanti ada pembicaraan sudah naik status menjadi tersangka. Bayangkan Bang Gibran dimenangkan PM tadi tersangka. Nanti kita ambil alih kembali rumah ini gitu. Pasti kita ambil alih kembali Ya. nanti rumah berada rumah itu. Jadi ini belum the end ya, tapi masih bersambung. Apakah dengan continue? Ada nggak persekongkolan yang melibatkan BPN, BN sendiri, bahkan pihak notaris sendiri, apakah persekongkolan? Ya, jelas. Pasti itu jelas sekali baik dari BPN dari kuasa hukum atau Dari pengadilan. dari Surabaya. Sekarang loh Mas. Sangat sedih. Ya, kalau ada ketidakadilan begini, ini membuat hati kita ini terenyuh. Ya, negara ini kok masih seperti ini. Tapi saya sudah menghubungi teman-teman saya, kolega-kolega saya. Surat memang sudah kita kirim semua. Nanti akan kita tulis surat juga atas saran beliau. Saya akan tulis surat ke Ketua DPR RI, saya akan tulis surat ke Presiden. Saya meminta agar ya Pak Presiden harus benahi ini masalah hukum ini, karena hukum ini langsung menyentuh masyarakat. Saya akan bertulis surat ke Pak Presiden sesuai saran dari sahabat-sahabat saya. Saya melihat ada ketidakadilan, jadi bukan saya aja, mungkin semua melihat ada ketidakadilan. Memang kalau sesuai dengan proses hukum, kalau sudah inkrah, polisi mengawal untuk melakukan eksekusi. Ya, itu iya. Tapi saat ini di Bareskrim juga sudah melakukan penyidikan, dan hari ini Handoko sudah mendapatkan panggilan kedua dan tidak hadir. Bagaimana kalau dengan mereka yang tidak taat hukum, mafia, mungkin mafia, ya, mereka tidak taat hukum, dan Putri yang notabene adalah anak dari seorang pahlawan dari TNI Angkatan Laut yang meninggal di sini selama 60 tahun lebih, dan masyarakat sini pun tahu semua. Dan saya tegaskan, kita tidak akan melawan polisi, tidak akan mau bentrok dengan polisi. Jadi terima kasih teman-teman semua yang tadi hadir, ya, itu merupakan solidaritas, karena kita ini orang kecil, ya, kita ini rakyat biasa, dan pasti bisa tertindas, pasti, karena kita rakyat biasa. Dan saya memang melarang mereka semua jangan lawan polisi, karena lawan kita bukan mereka. Kalau mereka mendukung ketidakadilan, mendukung ketidakbenaran, ya monggo silahkan. Saya hanya bisa berdoa, dan untuk teman-teman di sini semua, yang utama, hukum yang utama, ya, itu norma. Norma itu ada di atas hukum. Nurani itu ada di atas hukum. Jadi kita sudah memohon ke beliau-beliau, pejabat-pejabat Polri, tolong dong nuraninya. Tapi kalau mereka bilang ini penegakan hukum, ini hukum yang dianggap tegak, ya apa boleh buat. Ya, nanti kita akan bertulis surat sesuai dengan saran sahabat-sahabat saya. Kita akan bertulis surat kepada Presiden agar Presiden segera membenahi sistem peradilan, sistem hukum yang ada. Ya, tadi Putri juga bilang, ya ada dimintain duit lah apa-apa. Ya, Maksudnya gimana? saya tidak ada maksud apa-apa, sudah tanyakan mereka, tanyakan beliau. Jadi yang dikedepankan di sini, ya, nurani dipakai. Betapa kasihannya nanti kalau ada saudara-saudara dari teman-teman kita semua, anak cucu kita, terus dibeginikan, itu aja. Saya tidak berani bercerita banyak, hati saya sangat sakit. Ya, saya nggak jadi ibu ini pun saya merasa menderita. Jadi teman-teman semua, jadi ini pesan moral yang saya sampaikan.
hukum bukan di atas segala-galanya. Kalau hukum itu ada di jalur yang bengkok. Kalau hukum kita lurus, kita pasti hargai. Ya, kalau hukum itu bisa dibeli, saya nggak akan pernah hargai hukum kalau gini. Orang yang dihukum, orang yang dieksekusi, saya yakin Bu Putri nggak salah, nggak ada salahnya. Ya, yang salah itu yang bentar lagi jadi tersangka itu salah. Yang hari ini dipanggil panggilan kedua dan tidak datang. Notaris pun bekerja sama dengan MKN, Majelis Kehormatan Notaris, juga mangkir panggilan. Sama-sama dua orang itu, notaris dan Handoko Wibisono, hari ini mangkir panggilan. Pada intinya nantinya Tadi akan ada bersurat ke pemukulan presiden ya? dalam keadaan begini, ada pemukulan, ada apa, itu hal biasa lah. Dokter, Ya. pada intinya ini akan melakukan ke presiden untuk mencari keadilan gitu. Oh iya, tetap kita, karena itu saran dari teman-teman saya begitu. Minta ditulis, karena saya tidak ada tembusi, saya hanya tembusin Jaksa Agung, Mahkamah Agung, ya. Tapi saya akan meminta Jaksa Agung untuk usut, mungkin KPK juga untuk usut, ada apa di balik ini. Ya, boleh dipanggil dulu Putri, boleh panggil dulu Putri, dimintain duit berapa, apa-apa. Ya, untuk hal ini. Ya, terus apa yang terjadi hari ini? Sudah ada himbauan dari Komnas HAM. Komnas HAM itu mengurusi hak asasi manusia. Ya, tapi kalau hak asasi manusia sudah dilanggar, negara loh, Komnas HAM itu negara. Kalau saya rakyat kecil, saya hanya bisa minta tolong. Ya, kalau Komnas HAM aja nggak digubris, apalagi saya. Ya, tapi ini hanya bukti bahwa saya suka ini, berarti rakyat Surabaya, masyarakat Surabaya, adik-adik, mas-mas di sini masih ada perhatian ke orang yang susah. Itu aja. Nah, wacana akan merebut kembali ini, Pak. Mana yang bersih-bersih? Ya bukan rebut kembali, ya yang pastinya kalau dia memang menggunakan surat palsu, segalanya pemalsuannya udah terbukti, mengantongi 2 alat bukti di Bareskrim. Ya. Dan mereka dipanggil tidak pernah datang karena mereka takut. Dan itu sudah disampaikan juga dalam surat dari Komnas HAM, disampaikan juga ya, tadi surat dari Komnas HAM dibagikan, itu kan bisa dibaca. Komnas HAM tidak akan sembarangan menulis surat kalau tidak ada bukti. Itu aja. Ya, jadi kalau saya prinsipnya hanya moral. Ya, barangkali anak-anak kita jadi penegak hukum, tolong pesan moral ini disampaikan. Jangan jolim sama orang. Ya, jangan sampai anak cucu kita nanti diperlakukan seperti Putri. Itu aja. Ya, untuk protes apa-apa nggak bisa kita protes, nggak bisa. Ya, ini penegakan hukum katanya. Ya, katanya. Betul. Jadi ya sudah. Kita berserah pada hukum yang berlaku. Mungkin Pak Prabowo belum dengar, mungkin beliau tahu begitu sangat rusaknya negara ini, sistem hukum kita begitu rusaknya. Terlalu banyak orang yang bisa berkuasa. Itu aja. Terima kasih.